yaitu PMS, penyakit menular seksual atau PMS, yang juga disebut infeksi menular seksual atau IMS, adalah penyakit atau infeksi yang penularannya terutama terjadi melalui aktivitas sosial, baik hubungan seksual vaginal, anal, maupun oral. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. PMS ini dapat menyerang laki-laki maupun perempuan dari berbagai usia, terutama seseorang yang melakukan perilaku seksual berisiko seperti berganti-ganti pasangan dan melakukan hubungan seksual tanpa pengaman. Contoh dan gejala PMS. Contoh PMS 1. Gonore. Gonore adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria. Penyakit ini menular melalui hubungan seksual tanpa pengaman. 2. HIV atau AIDS. HIV adalah virus yang menyerang kekebalan sistem tubuh manusia. Jika tidak ditangani, HIV dapat berkembang menjadi AIDS. Penularannya dapat melalui hubungan seksual, darah yang terinfeksi, dan penggunaan jarum suntik bersama. Gejala PMS 1. Nyeri saat buang air kecil. 2. Keluar cairan tidak normal dari alat kelamin. 3. Luka atau lepuhan pada kelamin. 4. Gatal pada area genital. 5. Nyeri saat berhubungan seksual. 6. Pembengkakan kelenjar. 7. Demam. 8. Penurunan berat badan. Virus dan bakteri yang menyebabkan PMS. Virus 1. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat menyebabkan AIDS. 2. HPV menyebabkan usia kelamin dan dapat memicu kanker sakit. 3. Herpes genital disebabkan virus herpes simplex atau HSV. 4. Hepatitis B menyerang hati dan dapat menular melalui hubungan seksual. Bakteri yang menyebabkan PMS. 1. Gonore atau kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria. 2. Sifilis atau raja singa disebabkan Cara penularan PMS yaitu dengan hubungan seksual tanpa pengaman, berganti-ganti pasangan seksual, kontak dengan darah yang terinfeksi, penggunaan jarum suntik bersama, serta ibu hamil kepada bayi. PMS dapat menular melalui hubungan seksual, darah, cairan tubuh, penggunaan jarum suntik bersama, serta dari ibu ke bayi. Oleh karena itu, penting perilaku hidup sehat, kebersihan, kesehatan reproduksi sangat penting untuk mencegah penularan penyakit seksual. Cara pencegahan adalah pencegahan dapat dilakukan dengan tidak melakukan seks bebas, setia pada satu pasangan, menggunakan kondom, menjaga kebersihan organ reproduksi, tidak memakai jarum suntik bergantian, melakukan vaksinasi, misalnya hepatitis B, pemeriksaan kesehatan secara rutin, edukasi kesehatan reproduksi, pengobatan PMS akibat bakteri biasanya dapat disembuhkan dengan antibiotik. Contoh, gonore, antibiotik, sifilis, penisilin. Kaitan PMS dengan PJOK. Penyakit menular seksual atau PMS berhubungan dengan mata pelajaran PJOK karena PJOK mempelajari kesehatan reproduksi, bela diri, dan pola hidup sehat. Dalam PJOK, siswa diajarkan cara menjaga organ reproduksi agar tetap sehat serta memahami bahaya perilaku yang dapat menyebabkan penyakit menular seksual. PJOK memberikan pengetahuan tentang pentingnya hidup bersih, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan tubuh untuk mencegah penyakit. Kaitan HIV dengan PJOK. HIV berhubungan dengan PJOK karena dalam PJOK siswa mempelajari kesehatan tubuh dan pencegahan penyakit menular. PJOK memberikan edukasi mengenai cara penularan HIV, cara pencegahannya, serta pentingnya menjaga daya tahan tubuh melalui olahraga, makanan bergizi, dan pola hidup sehat. PJOK juga mengajarkan siswa memiliki sikap peduli dan tidak mendiskriminasi penderita HIV. Kaitan AIDS
AIDS dengan PJOK. AIDS berhubungan dengan PJOK karena PJOK mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran tubuh. Dalam PJOK, siswa memahami bahwa AIDS dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh mudah terserang penyakit. PJOK memberikan pendidikan tentang pencegahan HIV atau AIDS, pola hidup sehat, dan pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dampak sosial bagi masyarakat yaitu munculnya diskriminasi dan pengucilan. Penderita HIV, AIDS, atau PMS sering dijauhi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara penularannya. Menurunnya kualitas hidup. Orang yang terkena PMS atau AIDS dapat mengalami gangguan kesehatan sehingga sulit menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Beban ekonomi